Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariandi. Saya akan menjelaskan beberapa poin tentang ilmu gizi. Pengertian dasar ilmu gizi. Kata gizi berasal dari bahasa Arab, yaitu giza yang berarti makanan. Sedangkan ilmu gizi bisa berkaitan dengan makanan dan tubuh manusia. Secara klasik, gizi hanya dihubungkan dengan kesehatan tubuh. Untuk sekarang, selain untuk kesehatan, gizi juga dikaitkan dengan potensi ekonomi seseorang karena gizi berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas kerja. Ada ruang lingkup gizi. Ruang lingkup gizi sangat luas dan terdiri dari 3 kaca. 3 latar ruang tersebut adalah input, proses, dan output, yang merupakan makanan yang disantap, dicerna, diserap, dan digunakan dalam proses hubungan tubuh. Sementara output yang menghasilkan sel tumbuhan, memperlancar fungsi anatomi tubuh, serta menghasilkan energi. Perkembangan ilmu gizi. Perkembangan ilmu gizi dimulai pada masa manusia purba dan pada abad pertengahan 19 ke 20. Pada masa manusia purba, ilmu gizi dinyatakan sebagai suatu evolusi. Di sini para peneliti menggambarkan manusia sebagai pemburu makanan dan dikenal sebagai Todd Hunter. Perkembangan ilmu gizi sebagai suatu evolusi. Di abad-abad sebelum Masehi, filsuf Yunani bernama Hippocrates yang dikenal sebagai bapak ilmu kedokteran, dalam salah satu tulisannya berspekulasi tentang peran makanan dalam pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan penyakit, yang menjadi dasar perkembangan ilmu dietetika yang belakangan dikenal sebagai terapi diet. Berikut penemuan ilmu yang mendasar ilmu gizi, di antara lain tahun 1687 penetapan standar makanan, di mana penetapan ini mengatur tentang makanan yang baik untuk tubuh dan yang tidak baik untuk tubuh. Yang kedua, Dr. Lin menemukan jeruk manis untuk menanggulangi sariawan. Kemudian ada Suster Florence Nightingale menyimpulkan penderitaan akibat perang yang merupakan pasiennya dalam hal pemberian makanan kepada pasien harus sesuai dengan kebutuhan pasien untuk mempercepat proses penyembuhannya. Sedangkan perkembangan ilmu gizi di Indonesia ada beberapa macam. Yang pertama, Belanda mendirikan laboratorium kesehatan pada tahun 1888 di Jakarta. Tujuannya untuk menanggulangi penyakit yang ada di Indonesia atau Asia. Tahun 1934 dibangunnya Lembaga Makanan Rakyat. Dan tahun 1938 bermula dari tahun 1999 Jensen dan Donat meneliti masalah gondok di Wonosobo. Kemudian oleh pemerintahan Hindia Belanda memfasilitasi pembentukan lembaga Eichmann. Beberapa kegiatan berupa survei gizi di tahun 1927 sampai 1942 oleh Jensen dan kawan-kawan pada 7 lokasi bertempat di Jawa, Seram, dan Lampung, yang bertujuan mengamati pola makanan, keadaan gizi, pertanian, dan perekonomian. Selain itu, hubungan gizi dalam kesehatan sangat banyak ya. Yang pertama itu, selain untuk kesehatan, gizi juga dikaitkan dengan potensi ekonomi seseorang karena gizi berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas kerja. Sedangkan hubungan gizi dengan proses tubuh yaitu manfaat itu antara lain manfaat gizi antara lain memelihara tubuh serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, serta memproduksi energi, mengatur metabolisme tubuh, dan mengatur berbagai keseimbangan air, mineral,
serta cairan tubuh lainnya, serta berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap penyakit. Berikutnya pengelompokan zat gizi menurut kebutuhan. Pengelompokan zat gizi menurut kebutuhan terbagi dua golongan besar, yaitu mononutrien dan mikronutrien. Mononutrien itu komponen terbesar dari susunan diet, berfungsi untuk menyuplai energi dan zat-zat esensial atau pertumbuhan sel atau jaringan, pemeliharaan aktivitas tubuh, karbohidrat, lemak, protein, makromineral, dan air. Sedangkan untuk mikro, golongannya terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Berikutnya yaitu pengelompokan zat gizi menurut fungsinya. Zat gizi menurut fungsinya berdasarkan fungsi bagi tubuh. Zat gizi terdiri dari 3 kelompok, yaitu zat penghasil energi yang bermanfaat untuk menggerakkan tubuh dan proses metabolisme di dalam tubuh. Yang kedua, zat pembangun yang berfungsi sebagai pembentuk sel-sel pada jaringan tubuh manusia. Yang ketiga, zat pengatur, yaitu merupakan proses metabolisme di dalam tubuh untuk pengaturan agar terjadi keseimbangan Yang terakhir yaitu pesan dasar gizi seimbang. Yang pertama itu makanlah aneka ragam makanan. Yang kedua, makanlah makanan untuk memenuhi kebutuhan energi. Yang ketiga, makan makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Yang keempat, pilihlah makanan berkadar lemak sedang dan rendah lemak jenuh. Yang kelima, gunakan garam. Yang keenam, makanlah makanan sumber zat besi. Yang ketujuh, memberikan ASI kepada bayi sampai umur 6 bulan. Yang kedelapan, biasakanlah sarapan pagi. Yang kesembilan, minumlah air bersih dan aman yang jumlahnya cukup. Yang kesepuluh, lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur. Demikian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.